Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najah Nurul Hidayah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2. Pada kali ini saya akan menjelaskan dari bahasan ayat ekonomi yang salah satunya saya ambil yaitu tentang hukum jual beli dalam Islam. Nah, jual beli dalam bahasa Arab itu yaitu al-bai'. Dalam Islam pada dasarnya adalah mubah atau boleh selama memenuhi syarat dan rukun tertentu, juga terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ayat ini itu menjadi landasan utama kebolehan jual beli dalam Islam. Namun, kebolehan ini tuh dibatasi oleh aturan-aturan yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan, menghindari dari penipuan, dan menciptakan transaksi yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak, yaitu untuk penjual dan pembeli. Kemudian, rukun jual beli dalam Islam ada 4. Yang pertama, ada penjual atau al-ba'i, yaitu pihak yang menawarkan barang atau jasa untuk dijualnya. Kemudian yang kedua, ada pembeli atau al-mushtari, pihak yang berminat dan bersedia membeli barang atau jasa dari penjual. Kemudian yang ketiga, adanya objek jual beli atau al-mabai, barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, objek ini tuh harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian yang terakhir itu, yang keempat, adanya ijab dan qabul atau al-ijab wa al-qabul. Jadi adanya penawaran dari penjual yaitu ijab dan pernyataan penerimaan dari pembeli yaitu qabul. Lanjut kepada poin yang selanjutnya, yaitu syarat sah jual beli dalam Islam. Yang pertama itu kerelaan kedua belah pihak atau disebut juga at-taradi. Nah, transaksi ini tuh harus dilakukan atas dasar kerelaan dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Ada dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar kerelaan di antara kamu. Kemudian yang kedua, objek jual beli yang suci dan bermanfaat atau disebut juga tohir wa muntafa'un bih. Jadi barang atau jasanya ini yang diperjualbelikan harus suci dan memiliki manfaat dan juga yang dibolehkan oleh syariat. Yang ketiga, objek jual beli yang dimiliki oleh penjual atau disebut mamlukun lil ba'i. Jadi penjual itu harus memiliki kepemilikan yang sah atas objek atau barang yang dijualnya. Jadi penjual itu bukan menjual barang milik orang lain tanpa izin, dan itu tuh kalau tanpa izin termasuknya adalah haram, tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba atau bunga, terus gharar atau ketidakjelasan, terus maisir atau perjudian, kemudian ada ikhtikar atau penimbuhan barang, kemudian ada tadlis atau penipuan, ada ghaban fahish, penipuan harga yang sangat tinggi, dan juga jual beli barang yang haram. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu hikmah hukum jual beli dalam Islam. Hikmahnya yaitu ada mewujudkan keadilan, yang mana aturan-aturan dalam jual beli itu bertujuan untuk melindungi hak kedua belah pihak dan mencegah terjadinya penindasan dan eksploitasi. Kemudian ada hikmahnya yang kedua itu menciptakan kesejahteraan ekonomi. Nah, kan jual beli yang sehat itu dan sesuai syariat mendorong pertumbuhan ekonomi yang halal dan berkelanjutan nantinya. Kemudian hikmah selanjutnya memelihara hubungan yang baik.
Jadi transaksi yang adil dan transparan itu memperkuat hubungan baik antar individu maupun kelompok di masyarakat. Lalu menghindari dari perselisihan. Nah, kejelasan dalam objek atau barang atau jasa yang diperjualbelikan itu mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Kemudian yang terakhir itu hikmahnya mendorong aktivitas produktif. Jadi Islam itu mendorong umatnya untuk berusaha dan mencari rezeki yang halal melalui jalur perdagangan yang benar. Lalu adapun prinsip-prinsip etika dalam jual beli, yaitu tadi ada kerelaan atau tarodi, kemudian juga ada kejujuran dan amanah, menghindari dari yang gharar atau ketidakjelasan, lalu ada menghindari maisir atau penipuan, dan menghindari ikhtikar atau penimbunan. Adapun yang terakhir itu tujuan sosial dan ekonomi, yang mana yaitu untuk pemenuhan kebutuhan. Jadi para mufasir itu memahami bahwa salah satu hikmah dihalalkannya jual beli adalah untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan hidup manusia melalui pertukaran barang dan jasa. Kemudian juga sebagai distribusi kekayaan. Nah, jual beli yang sehat itu dapat menjadi salah satu mekanisme distribusi kekayaan dalam masyarakat, asalkan dilakukan dengan adil dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Dan yang terakhir itu sebagai pemberdayaan ekonomi. Nah, aktivitas perdagangan yang sesuai syariat dapat memberdayakan individu dan masyarakat secara ekonomi, juga seperti menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.